Hari ini gue nggak mau pakai intro-introan kayak biasa gitu ya. Jadi yang kayak welcome back to, nggak ada ya, kayak gitu-gituan nggak ada tuh ya. Itu udah nggak worth it lagi untuk video kali ini. Mohon maaf aja, hari ini gue langsung ngomong apa adanya, straight up to the point. Nggak ada channel ngelantur ngomong kemana-mana lagi, udah nggak ada tuh ya. Gue pengen kasih tau ke kalian aja, gue sangat-sangat menghargai hak kalian sebagai seorang individu gitu ya. Jadi kalau kalian punya duit dan kalau kalian pengen nonton film ini, ya silahkan ditonton. Duit lu tonton dengan resiko yang ditanggung secara pribadi. Gue kagak ikut-ikutan lagi. Cuman kalau kalian tanya sama gue secara pribadi, ya mohon maaf apa aja, untuk pertama kali dalam sejarah channel ini, gua saranin kalian gak usah nonton film ini. Ya, kalau kalian udah sering ngikutin ngelantur, mau filmnya sesampah, sebusuk apapun, mau dari Vina, Jurnal Risa, Dosen Goib lah, bahkan sampai film kayak Paku Tanah Jawa pun yang kalian tahu sendiri gue kasih final score berapa untuk film tersebut, gue sama sekali nggak pernah seumur-umur channel ngelantur ya buat bilang kalau misalnya jangan nonton film ini, nggak pernah gitu. Paling gue tidak merekomendasikan, tapi ya kalian mending nonton sendiri supaya bisa membuktikan sendiri. Jangan telan omongan mentah-mentah dari ngelantur. Gue bilang jelek mampus, kalian langsung bilang jelek mampus padahal belum nonton filmnya. Jangan, mending coba buktikan sendiri. Kalau misalnya pada awalnya ada rencana pengen nonton filmnya, emang mau nonton dan punya duit ya tonton aja gitu. Jangan gara-gara review dari gue bilang sampah langsung dianggap sampah dan gak mau nonton. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk film kali ini mohon maaf sekali, udah beda kasus sih. Ini bener-bener udah gak ketolong lagi, mohon maaf sekali. Coba kita bahas pelan-pelan apa sebenarnya masalah dari film yang satu ini, dan kita bahas secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, gue mulai bahas dari opening scene-nya ya. Scene pertama dari film ini, ketika gue masuk ke bioskop, gue duduk langsung disuguhkan dengan scene kebakaran. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba langsung disuguhkan dengan scene yang begitu suspenseful, yang begitu tense gitu, dengan ada suara teriakan dari seorang perempuan, seorang gadis yang dan lu tahu apa yang bikin opening scene dari film ini mengenai kebakaran tersebut menjadi lebih menarik lagi, yaitu api-apinya ditempel tuh uang bos di tangan bos ya. Kayak pakai After Effect gue juga bisa nih ya. Mohon maaf nih, api yang udah jadi nih animasinya nih ya. Kita copy paste, kita sebar-sebarin. Ada yang kecil, nanti ada yang dibikin gede, kecil lagi dibikin aja gitu ya. Makanya yang gue lihat ketika rumah tersebut kebakaran itu, kok apinya rapi sekali bos ya, jajarannya begini gitu ya. Menyebarnya seperti ini gitu. Ditata sekali ya api-apinya itu. Dan yang lebih membagongkannya lagi, lu tahu apa? Satu lilin aja ketika kita nyalakan dalam sebuah kegelapan, itu begitu terang kan cahayanya. Ini api yang sudah menjalar kemana-mana, sudah membakar satu kos-kosan ya. Nggak ada lampunya sama sekali bos. Ya, dari luar, dari jauh nih, dari landscape kita tahu kos-kosan tersebut kebakaran, tapi lampunya kecil banget. Antara suasana yang lagi malam hari dengan api yang berkobar di situ, itu sama sekali nggak ada impactnya, dan itu memang kerasa tempelan doang apinya. Cuman buat gue pribadi, ketika gue menonton opening ini, gue cuman bisa tersenyum dan mencoba meyakini diri gue sendiri gitu dalam hati. Positive thinking ya, namanya juga film horor lokal Indonesia, budget pasti sedikit gitu, jadi nggak usah terlalu komplain banyak lah masalah CGI api ya. Untuk bikin scene kebakaran aja udah effort lah pakai After Effect kayak begituan gitu, nggak terlalu jadi masalah lah kalau misalnya secara teknik kita belum terlalu maksimal gitu. Yang penting kan plot story, penulisan cerita. Tapi oke, kita bahas story-nya kalau gitu ya. Gue kasih tau nih, ini ceritanya itu tentang seorang gadis bernama Kartini yang lagi merantau ke Jakarta. Nah, sampai dia di Jakarta, dia ketemu sama pacarnya. Yang selama ini ternyata dia nggak pernah ketemuan sama pacarnya. Dia cuma kenalan lewat media sosial, pacaran lewat media sosial. Dan setelah sampai di Jakarta, si cowoknya ini yang namanya Ivan itu menawari supaya tinggal di apartemennya aja gitu, daripada susah-susah cari tempat tinggal. Tapi ya namanya baru ketemuan, dia merasa nggak enak si Kartini, jadi dia tolak gitu. Nah, sampai satu saat nih, satu ketika dia ketemu satu selebaran brosur yang dipajang, yang tulisannya itu kos-kosan bayar seikhlasnya. Anjing, udah kayak barbershop aja bayar seikhlasnya ya. Dan tentunya langsung tertarik nih ya si Kartini, dan akhirnya si Kartini ini langsung tinggal di kos-kosan tersebut yang bayar seikhlasnya. Dan sudah pasti kalian bisa menebak lah, kos-kosan yang bayar seikhlasnya itu adalah kos-kosan yang di opening scene terbakar. Ya, makanya bayar seikhlasnya, karena memang
memang banyak setannya, banyak penunggunya. Dan selama si Kartini itu tinggal di kos-kosan tersebut, ya dia diteror gitu ya. Dia malam-malam tidur, malam mimpi kebakaran, ketemu mayat hidup yang udah gosong, ya diteror terus. Dan setelah itu mending kita skip aja langsung ke bagian endingnya, karena bagian keduanya menurut gua nggak ada yang bisa dijelasin. Orang isinya jumpscare doang. Ya mending jumpscare-nya masih berhasil bikin ngagetin para penontonnya gitu. Ya menurut gue sih bisa aja lu pada kaget berkali-kali nonton film ini kalau emang lu jantungnya nggak kuat gitu, emang lu kagetan orangnya kayak orang yang di sebelah gue persis gitu. Orang yang sebelah gue dikit-dikit kursinya geter gitu. Karena gue di satu jajaran jadi ya gue kerasa mulu, dia kaget mulu. Kenapa? Karena memang secara volume itu kayaknya dinaikin jadi 100% ketika bagian jumpscare. Tapi itu masalah dilakukan secara bertubi-tubi, repetitif, begitu-begitu doang. Dan gue nggak bisa hitung dengan jari gue berapa banyaknya jumpscare yang ditaruh di bagian kedua dari film ini. Isinya bener-bener jumpscare doang. Dan jumpscare pun recehan mampus gitu. Dikit-dikit jumpscare pakai sinematografi yang ala-ala India yang zoom-zoomnya cepet gitu. Oh iya, gue lupa ada juga satu adegan yang kita nggak bisa lupakan begitu saja ya, karena menurut gue ini juga salah satu adegan paling ikonik dalam sejarah dunia perfilman di dunia ini. Kalau kalian cek mau dari Avengers Assemble di film Avengers Endgame kayak, atau misalnya adegan romance antara Jack dan Rose di ujung kapal di film Titanic, yang dimana scene-scene tersebut menurut gue masih belum bisa ngalahin scene yang ada di film ini ketika si Kartini lagi berada di apartemen cowoknya yang bernama Ivan tersebut. Dan tiba-tiba nih gue awalnya nggak ngerti sama sekali, kayak out of nowhere si Kartini itu tiba-tiba kerasukan, dan habis si Kartini mandi masih pakai anduk gitu tiba-tiba ngajak ngewe. Dan ada satu quotes ya setelah mereka mantap-mantap tersebut ya, satu quotes yang menurut gue sangat-sangat memorable. Jangan bayangkan quotes-quotes dari Godfather karena menurut gue itu belum level sama quotes yang ada di film ini. Ketika setelah mereka mantap-mantap, si Kartini itu berkata, "Apa yang baru kita lakuin mas? Jangan pikir aku perempuan gak bener." Di titik itu kayaknya roh yang ada di dalam tubuh gue pingsan gitu ya seketika, karena memang saking cringe-nya scene tersebut. Menurut gue itu level cringe-nya udah bukan level akhirat lagi, level langit ke-7 atau langit ke-11. Dan ya gue nggak heran lagi ya setelah gue nonton filmnya dan gue cek aktor-aktornya ini siapa aja, karena gue nggak kenal ya semua aktor yang ada di film ini kecuali satu aktor, yaitu Ibu Teje Ruth. Dan memang dia satu-satunya ngedeliver karakternya dengan cukup baik, dengan mukanya yang cukup creepy sebagai ibu-ibu dari kos-kosan yang kebakar itu gitu. Nah tapi mohon maaf untuk selebihnya ya, setelah gue cek ternyata memang ini aktor-aktor sinetron semua. Ya nggak heran lagi, pantesan actingnya kayak begitu gitu. Dan coba gue teruskan lagi ya, setelah serangkaian jumpscare ala-ala India selama 7 hari 7 malam yang udah nggak bisa hitung jari lagi seberapa banyak jumpscare yang berada di bagian kedua film tersebut, kita sampai juga di bagian endingnya, di reveal moment gitu, dimana kebenaran akhirnya terungkap, misteri di balik Ivan si buaya darat. Ya memang endingnya plot twist, dan gua akui memang plot twist itu sangat-sangat membagongkan sekali. Kita tepuk tangan dulu, luar biasa sekali menurut gua. Kalau kalian udah nonton Maharaja ya, dan gua udah review juga, itu memang level plot twistnya udah kayak ketabrak truk kan, udah gua bilang karena ini berkali-kali lipat lebih gila dari Maharaja menurut gua. Ini gua beneran ya, jangan kira gua bercanda, jangan kira gua sarkas, ini gua bener, gua sampai teriak di bioskop sampai what the hell gitu. Itu adalah teriakan yang bener-bener gua pas di bioskop tuh keluarkan gitu. Tapi ya teriakan tadi bukan karena memang gua impress sama kejutan yang dihasilkan, tapi lebih ke bingung aja sih, bisa-bisanya ada orang yang bikin cerita plot twist kayak beginian gitu. Dimana ya gua harus lagi-lagi apresiasi dalang dibalik ide luar biasa. Gimana cara mengungkap twist akhir di film ini, yaitu dengan sebuah terowongan Space Tune. Hari Kamis, hari Minggu, 20 day, 16, 12, 11, crocodile. Jangan kira gue bercanda ya, coba kalian tonton sendiri, buktiin aja sendiri beneran ada terowongan Space Tune atau enggak gitu. Di mana nanti kalian bisa ngelihat dari matanya Kartini, tiba-tiba kita masuk ke mata tersebut lewat sebuah terowongan Space Tune, dan akhirnya kita dibawa ke flashback di masa lalu, pengungkapan siapa sebenarnya si Ivan ini sebagai si cowoknya Kartini yang kita nggak tahu ini asal muasal dari mana gitu. Tiba-tiba dia udah kenalan di media sosial, dan ternyata si Ivan itu diceritakan dia itu udah pernah pacaran sama salah satu penghuni kos, yaitu namanya
Dianti. Nah, Dianti ini awalnya diputusin sama Ivan dan gak lama setelah diputusin, kos-kosannya kebakaran dan Dianti ikut mati di situ. Nah, gua nggak paham what the fuck tiba-tiba si Ivan itu melakukan perjanjian dengan Dianti di mana si Ivan akhirnya harus mencari-cari tumbal buat dia pacarin satu-satu gitu. Dan ternyata brosur yang berisikan kos-kosan yang bayar seikhlasnya itu dibuat sama si Ivan gitu, dimana dia memang sengaja bikin brosur tersebut supaya mancing cewek-cewek yang dia pacarin itu mau tinggal di kos tersebut setelah merantau ke Jakarta gitu, dan dijadikan tumbal sama dia. Kayak mohon maaf ya, bangke sih. Gue nggak tahu ini otak dari penulis cerita di film ini IQ-nya memang 200 ya. Saya estimasi memang menurut gue melebihi Albert Einstein ya. Albert Einstein 160 kalah dia ya. 200 ini IQ penulis dari film Perjanjian Setan ya. Makanya judulnya kan Perjanjian Setan gitu. Dimana ini plot twist tuh. Ternyata si Ivan ini melakukan perjanjian dengan setan yang udah mati kebakar gitu kayak. Lupakan Pulp Fiction, lupakan Memento, lupakan Maharaja. This is the champion. Udah, kalian berpikir ketololannya selesai sampai di situ doang? Oh, belum sampai di situ Ferguson, masih ada lanjutannya lagi. Dan setelah kita memasuki terowongan Space Tune dan mengetahui latar belakang bagaimana cerita di film ini bisa bekerja, akhirnya si Kartini ini tersadar kembali dan mencoba dibunuh sama si Dianti gitu ya. Dan setelah si Dianti itu mencoba untuk membunuh Kartini, tiba-tiba aja Ivan, si buaya darat tersebut, datang bak pahlawan kesiangan untuk menyelamatkan si Kartini. Bos, lu bayangin, lu udah melakukan perjanjian dengan setan, tiba-tiba lu nolongin si Kartini gitu. Dan tiba-tiba dia mengorbankan dirinya sendiri demi Kartini dan mengeluarkan kata-kata terakhir, "Aku sayang kamu." Ending, credit scene, selesai filmnya. Ending anjing emang, ending anjing. Ini literally ending anjing ini. Gua sampai shock, sampai sekarang pun gue masih memproses dalam otak gue. Mungkin otak gue konslet sedikit nonton ending dari film ini kayak how? Bagaimana lu menyelesaikan filmnya dengan seperti itu gitu? Nih mohon maaf aja nih ya. Nih sekali lagi gue harus minta mohon maaf terus dari tadi nih ya. Gue mendingan dengerin kata-kata kagem ya. Mau kata-katanya sama, paham. Mau sampai 1000 kali juga masih nggak apa-apa dah ya. Daripada gue harus dengerin kata-kata si Ivan ngomong, "Aku sayang kamu." What the fuck man? Gue cringe banget, merinding man, bulu kuduk gue pas denger "Aku sayang kamu." Udah actingnya sinetron banget. Itu penulisan skripnya juga kenapa kayak begitu? Kenapa karakter tiba-tiba berubah seperti itu? Ini cerita apaan gitu kayak, man, speechless gue. Oke lah, karena memang gue selalu membuat review gitu ya. Gue bukan roasting, jadi memang harus ada sisi positif yang gue sampaikan. Dan sejujur-jujurnya masih ada satu sisi positif yang gue temukan dari film ini, yaitu masalah prostetik, make up. Itu keren gitu, jujur. Bahkan dari posternya aja, gue kan sempat story tuh di Instagram gue. Kalau kalian pengen follow Instagram ngelantur_iden. Biasa gue selalu upload story sebelum nonton bioskop, dan gue selalu foto posternya gitu. Dan gue bilang gitu, jelas-jelas posternya keren gitu. Gue nggak tahu sinopsisnya apa, gue nggak tahu film bakal gimana, gue nggak pernah nonton trailer, tapi gue liat posternya aja udah keren. Dari segi make upnya, prostetiknya, color palette-nya menurut gue at least udah mengerikan. Dan kayaknya ini jadi film yang mahal gitu. Dan memang terbukti di filmnya secara make up ketika ada orang yang kebakaran, gosongnya tuh real gitu. Dan kerasa niat dari segi make upnya. Tapi sayangnya memang itu adalah satu-satunya yang tersisa dari kebaikan yang gue temukan dari film ini. Dan itu pun tidak menyelamatkan film ini sama sekali, karena terlalu parah cerita yang disampaikan dari film ini, karakter yang disampaikan, acting yang disampaikan, CGI, dan semua hal itu yang membuat gua, mohon maaf, harus kasih final score singkat, padat, 1/10. Alias ya, silakan disimpulkan sendiri. Gue belum pernah kasih rating film separah ini sebelumnya, dan mungkin referensi gue masih kurang terhadap film-film sampah, karena memang dulu gue nggak pernah mau sama sekali nonton film kayak beginian. Tapi ya, lagi-lagi gue mencoba gitu ya, mencari siapa tahu masih ada film horor lokal yang bagus. Dan beberapa kali gue temukan belakangan ini ternyata ada yang bagus gitu. Kayak misalnya Togut kan lumayan gitu, ternyata masih bisa disajikan dengan cukup baik. Tapi sudahlah,